Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat saya untuk semua sahabat-sahabat, subscriber, dan sahabat-sahabat YouTube penonton. Oke, kali ini saya mendapatkan sebuah video yang dimana ada Bang Awai yang datang ke Padepokan Bocah Sejati ataupun Gus Samsudin, ya, memberikan sebuah obrolan yang dimana di sana maksud saya berbicara dan berkomunikasi, ngobrol-ngobrol, ya, tentunya ngobrol-ngobrol, bermusyawarah untuk mengklarifikasi ataupun berbicara tentang permasalahan ini yang saat ini lagi viral, ya, tentunya. Dan saya juga bersama-sama kita menyaksikan dan menyimak apa pembicaraan dan obrolan Joko Arek, Bang Awai, setelah Mas Adi dan Gus Samsudin, Mas Sigit maksud saya, Mas Sigit serta Gus Samsudin. Obrolannya nanti kita simak sampai habis dan jangan lupa untuk di subscribe, ya, di like, silahkan. Mudah-mudahan obrolan ini mendapatkan hasil yang baik dalam musyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang telah tengah-tengah terjadi viral saat ini, yang sampai kemana-mana menjadi merembet, ya, tentunya harapan dan doa kita semua agar ada lagi perpecahan antara sesama umat. Oke, kita saksikan bersama tayangan videonya obrolan Bang Awai dan Gus Samsudin. Terima kasih. Oke nih ya. Oke. Gersek nih. Gersek enggak? Enggak ada kali itu enggak? Ini enggak gersek. Apa digini ke atasin gitu? Doa. Pakai zaman dulu. Tertutup. Nah, jadi Oke Gus, jadi maksud kedatangan kita nih semua sini, ya kan? Kita pengen mengajak Gus Samsudin untuk memberikan klarifikasi pertama, ya, ke masyarakat Indonesia, yang intinya bahwa saya tahu lah Gus Samsudin sebenarnya udah jenuh dengan keadaan kayak gini, apalagi sekarang melebar nih kemana-mana. Jadi menurut asumsi saya pribadi, kalau Gus Samsudin nggak memberikan klarifikasi, justru nama Gus Samsudin ini malah nanti terkait terus. Seakan-akan dengan orang-orang yang baru muncul ini, semuanya itu seakan-akan semuanya terkoneksi sama Gus Samsudin. Nah, harapan saya Gus Samsudin memberikan klarifikasi kepada kita semua. Jadi akhirnya kita semua tahu, oh, bahwa ini udah bukan bagian yang terkait dengan permasalahan awal, gitu. Nah, yang kedua, ini terkait masalah legalitas, ya kan? Jadi saya pengen mengajak Gus Samsudin untuk bisa kembali beroperasional dengan legalitas yang menurut ketentuan dan acuan dari pemerintah. Nah, mungkin itu bisa langsung disampaikan sama Mas Sigit, ya. Tapi terkait masalah klarifikasi Gus Samsudin sendiri, saya mau nanya, keberatan nggak nih Gus Samsudin? Iya. Jadi gini, kalau seumpamanya kita itu tidak merasa, terus kenapa kita itu harus marah, kan begitu. Dan saya sangat menyayangkan kenapa kasus ini malah melebar kemana-mana gitu. Padahal ketika seseorang dikatakan orang tua atau bahasa Jawanya dukun, ya, karena dukun ini, nama kata dukun ini sudah ada dari zamannya Majapahit dulu. Jadi zamannya Uswantoro dulu sudah ada kata-kata dukun.
tekun, kalau yang saya pahami adalah duduk tekun mengamalkan kun fayakun gitu. Jadi mengerti duduknya kun gitu. Kalau namanya kun ya kun fayakun, berarti jadi, dan terjadinya ini bukan atas dasar kehendak diri kita, tetapi kehendak Tuhan gitu, kehendak Allah lah. Jadi kalau semuanya kita memang sudah dijadikan sama Allah, itu memang dijadikan orang tua ya, jadi orang tua yang tenanan gitu. Oh tenang gitu. Jadi saya selalu berbicara tenan itu sebenarnya ada filosofinya. Jadi tenan itu yo sing tenanan gitu loh. Ya, tapi kan itu ini ya, istilahnya ini yang Gus Samsudin. Karena kan kalau Gus Samsudin sebenarnya pada dasarnya selama ini bersikap seperti ini, gitu kan. Tapi kan kita ketahui nih, netizen ini khususnya masyarakat Indonesia kan sebenarnya butuh satu kejelasan gitu, pernyataan sikap gitu. Nah itu yang mau saya sampaikan hari ini, bukan kayak yang model kemarin-kemarin yang pembuktian apa segala macam. Yang selama ini mungkin semua tahu gitu kan, kalau saya, Gus Meta, Kang Joko juga sebenarnya coba menyerukan ayo berdamai, nggak usah diperlebar lagi hingga akhirnya semua yang tidak terkait jadi terkait gitu, semua yang tidak kompeten jadi ikut turun tangan, seakan-akan mereka lah yang paling kompeten dan mewakili semuanya, ya kan? Ini sadar atau nggak sadar ini yang sedang terjadi. Jadi poinnya kita coba ajak Gus Samsudin hari ini, dan alhamdulillah Gus Samsudin bersedia untuk memberikan klarifikasinya, sehingga masalah yang saat ini mungkin rame nih dan melebar kemana-mana, insya Allah bisa terselesaikan satu persatu. Ibarat mengurai, kita sedang mengurai benang kusut nih. Jadi mudah-mudahan semuanya kembali tenang, damai, dan Indonesia kembali menjadi satu negara yang benar-benar persatuan dan kesatuannya itu terjaga, baik di dunia nyata maupun di dunia mayanya. Karena saya jenuh pribadi dengan komentar netizen yang saling baku hantam gitu, di sosial media gitu kan. Padahal kenyataannya mau dipercaya atau tidak, di dunia nyata tuh gak ada apa-apa, biasa aja. Ini yang ramai di dunia maya gitu. Nah, makanya kita butuh pernyataan statement dalam bentuk tayangan juga gitu, untuk meredakan masyarakat dunia maya sebenarnya. Gitu. Iya. Nah, terkait legalitas gimana? Jadi sebenarnya gini, karena dilihat dari sisi lainnya, maksud saya dalam bentuk praktisi, terapis ataupun praktisi. Kita kan praktisi. Yang namanya praktisi itu kan ya melayani kebutuhan konsumen tentang bagaimana menjadi seorang penyiar tradisional. Dan menjadi seorang penyiar tradisional itu kita kan membutuhkan dan memang diharuskan memiliki STPT. Nah, itu waktu dulu itu gimana kok sampai izinnya dicabut itu karena bagaimana? Iya, jadi dalam izin praktek yang kita ketahui yang bisa diizinkan di dinas waktu itu adalah pijat. Nah inilah kekurangtahuan kita di dalam sebuah lingkup masyarakat, bahwa ada izin-izin yang perlu untuk dilakukan. Nah dari kejadian ini juga ada hikmahnya sebenarnya. Hikmah dari kejadian semuanya ini bahwa kita jadi lebih tahu tentang praktisi harus ada izin seperti ini begitu. Ya, sebenarnya sepengetahuan saya itu kan ada 3 nih. Ada 3 Gus. STPD itu ada 3 modalitasnya. Yang pertama itu ramuan, yang kedua keterampilan termasuk pijat, yang ketiga olah pikir. Nah, jadi kalau saya melihat dan meneliti gitu kan, ini kalau pijat memang keluar jalur sih kan gitu. Jadi sekarang Gus Samsudin sendiri kan merasa kayak ditarik gitu kan, memang nggak bisa praktek karena tanpa izin, karena izin itu memang harus ada. Nah, satu-satunya lembaga ataupun asosiasi yang bisa menyediakan itu dari Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Isinya itu di dalamnya tentang bagaimana modalitasnya itu menggunakan modalitas olah pikir. Nah, olah pikir mungkin Gus menggunakan Reiki, terus hipnotis, menggunakan lain-lain yang energi yang berkaitan dengan olah pikir. Nah, jadi maksud saya kedatangan saya ke sini mungkin diajak sama Bang Setiawan atau Bang Awe ini untuk bisa membantu dalam istilahnya kelancaran Gus Samsudin ke depannya. Jadi
Jadi saya mohon nanti untuk Gus Samsudin juga bisa bekerja sama. Saya juga nggak bekerja sendiri karena saya itu kan ada ketua, ada sekretaris, ada ketua kode etik juga ada. Itu semuanya tersusun dan saya akan berkoordinasi dari pusat bagaimana agar bisa Gus Samsudin ini beroperasional dan ini memberikan klarifikasi terlebih dahulu agar kita sudah ada yang gini-gini udah sampun gitu. Jadi gimana kesiapannya Gus Samsudin untuk bisa melakukan menjadi bagian dari terapis yang kompeten, betul-betul kompeten. Jadi memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, memiliki dasar keilmuan yang jelas. Legalitasnya insya Allah kita bakal bantu. Ya kebenaran saya sendiri kan Dewan Kehormatan Etik di pusat ya. Nah Mas Sigit ini Dewan Kehormatan Etik untuk wilayah Jawa Timur. Makanya saya koordinasi dan nanti tinggal kalau memang Gus Samsudin iya dan istilahnya ikuti arahan kita ya insya Allah Gus Samsudin saya anggap udah mengikuti lah. Jadi damainya didapat, legalitasnya didapat. Itu loh Gus tujuannya. Gitu. Ayo kita bareng-bareng. Kita juga sesama praktisi, saya juga memperhatikan praktisi-praktisi yang di luar, bukan cuma Gus Samsudin, juga yang di luar ada kok praktisi yang belum ibaratnya menggunakan metode olah pikir dan sebagainya, yang belum memiliki STPT bisa berkoordinasi, ayo. Itu juga gitu. Makanya ini sudah. Karena cara jawab bilang tenang lah ngomong. Gus Metal sendiri gimana? Ada yang mau disampaikan Gus? Mumpung udah ketemu nih Gus. Ya, mungkin sedikit nasihat. Kayak tadi kata Gus Samsudin kan, dia senang dinasehatin. Ya sesuai arahan Bang Awe tadi kan udah mengakui yang tadi itu. Oke. Jadi kita sendiri kalau memang udah mengakui ya sudah, ya kan? Ngapain dipanjang lebarin lagi? Kang Joko gimana? Wah ini saya yang gawat sendiri nih. Oh, Halo Gus. Masa bebuyutan saya nih. bebuyutan ya. Ayo, Kang Joko sama Gus Samsudin di YouTube itu musuh bebuyutan ya. Tapi pas ketemu seperti ini gimana gitu? Ya saya kaget aja, kaget. Padahal selama ini sampai hampir 2 tahun saya mengatakan Gus Samsudin penipu, Gus Samsudin. Pokoknya kasar-kasar lah. Dukun nih kalau nggak nipu, cabul itu gimana? Dukun itu nggak nipu, cabul. Saya katakan di konten saya yang pertama itu. Malah yang pertama kali mengkritik atau kata itunya membongkar itu yang pertama kali sebenarnya adalah beliau. Itu malah sebelum saya itu mendapatkan STPT itu beliau sudah melakukan itu gitu. Dan setelah beliau menasihati saya, mengkritik saya, akhirnya saya pun juga nggak menggunakan metode itu lagi gitu. Nah, masalahnya kan sebenarnya video yang lama terus dikomentari sekarang sebelum saya mendapatkan STPT. Oh berarti itu kemarin video lama yang STPT-nya belum keluar gitu. Itu dulu video itu saya tweet terus tiap hari tiap malam. Nah, setelah itu kan gimana ya? Ya mungkin Gus Samsudin udah memakai lagi gitu kan. Terus video itu trending lagi nih di tahun-tahun ini nih. Gitu. Ada yang up lagi gitu. Jadi perlu dipahamin ya Pak. Jadi begini penjelasannya. Untuk tentang STPT dan kode etik, kita mengikuti Permenkes. Jadi untuk klien itu kan privasi. Ya, privasi.